Halo guys, kembali lagi bersama gua di Nicole Movie. Apa kabar buat kalian semua para bujang, tukang asruk-asrukan dan apruk-aprukan ke dalam hutan? Sebelumnya gua akan bantu ingatkan untuk kalian agar lebih berhati-hati lagi apabila kalian sedang apruk-aprukan di dalam hutan yang penuh ruyuk. Karena jikalau salah-salah kalian bisa-bisa salah masuk hutan, karena tidak semua hutan itu aman dan ramah lingkungan. Karena bisa saja salah-salah kalian malah ngapruk ke wilayah kandangnya si Kopet. Baiklah, untuk itu seperti pada kesempatan kali ini Nicole Movie akan membahas kisah tentang sekelompok pria bujang yang sedang berpesta di hutan dan mengalami nasib tragis. Film ini berjudul Prey 2021, yang menceritakan tentang sosok wanita janda cantik yang menjadi Bon Kopet, alias Bondon Kopet. Bagaikan seorang penembak jitu, betapa brutalnya Bon Kopet yang satu ini, karena dia akan mencedor siapapun yang ada di hutan ini termasuk para pria-pria bujang. Penasaran bukan? Okelah kalau begitu, daripada kalian penasaran dengan sosok Bon Kopetnya, mari kita langsung masuk saja ke pembahasan videonya. Eits, tapi untuk itu sebelum kita masuk ke pembahasan videonya, alangkah baiknya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Nicole Movie. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sepasang kekasih yang sedang asik kekeceprekan di tepi pantai, karena sudah bosan ditanya kapan kawin. Pria bernama Roman ini berniat untuk menikahi pacarnya ini. Tapi sebelum pesta hajatnya digelar, ia berencana untuk melakukan pesta bujang dengan cara apruk-aprukan bersama teman-temannya di ruyuk semak belukar, lalu film pun baru dimulai. Beberapa minggu kemudian scene beralih ke area hutan yang tentunya entah di mana, yang pasti jauh dari pemukiman, biar kalau ada apa-apa sulit minta tolong dan ceritanya jadi menarik, ucap sutradara. Bisa kita lihat Roman bersama teman-temannya itu sedang mendayung perahu kayak mengarungi solokan. Ternyata Roman mengajak kakak dan ketiga temannya berpetualang di hutan terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya tukang hajatan nagih biaya RAB. Setelah selesai kekeceprekan, mereka pun menghangatkan diri dengan duduk di depan api unggun, lalu tiba-tiba sontak saja mereka pun terkejut saat mendengar suara tembakan, akan tetapi mereka menganggap jika suara itu hanyalah berasal dari seorang pemburu toke dan cucunguk. Kemudian pria bernama Stefan mengajak mereka untuk menikmati pemandangan dari ketinggian, namun tanpa seorang pun yang sadar seseorang dari kejauhan sedang memperhatikan mereka. Singkat cerita, mereka pun sampai di lokasi yang ditunjuk oleh Stefan, dan saat melihat pemandangan yang bagus, kakak Roman langsung melakukan sesi foto-foto, guna pamer di medsos. Namun karena takut kemagriban di ruyuk, kelima karyawan Mang Ojon Company ini, berniat untuk langsung pulang. Wir brauchen die Präsentation nächste Woche fertig schreiben. Dann mach's doch. Deine Verlobte ist, der Ball liegt jetzt bei den Investoren. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah boneka unicorn yang entah milik siapa, lantas kakak Roman yang bernama Albert pun memulungnya, kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju mobil. Mitten aus dem Leben gerissen? Mendengar suara tembakan lagi, mereka pun sangat kaget karena suara tersebut terdengar sangat dekat sekali. Dan tanpa diduga ternyata tembakan itu mengenai lengannya Vincent. Sambil memarahi si penembak yang entah posisinya di mana, mereka pun langsung menolong temannya ini. Tak lama beberapa saat kemudian Albert mengajak teman-temannya untuk segera menuju rumah sakit, tapi tiba-tiba saat ban mobil ditembak, kelima pria ini mulai merasa bahwa si penembak sedang mengincar mereka. Di tengah ketakutan, mereka pun tidak mengerti apa maksud dari si penembak misterius ini,
Mereka pun terlihat bingung bagaimana caranya untuk kabur, mana Kang tambal ban jauh. Kemudian Albrecht mencoba untuk menelpon polisi, akan tetapi sudah bisa ditebak bahwa sinyal HP selalu hilang di setiap film seperti ini, lalu Albrecht mengajak teman-temannya untuk memaksakan mobil meskipun ban mobilnya kempes. Saat si penembak semakin edan, Stefan mengajak semuanya untuk aprukan dan nyumput ke dalam hutan. Dirasa nyumput di semak ruyuk cara terbaik, mereka pun langsung lari ngabret seedan-edannya. Sesampainya di dalam hutan, Roman terlihat sangat syok karena hampir saja modar demi smartphone kentang milik kakaknya. Dan tak jauh dari lokasi ini mereka melihat sebuah kalung warna-warni yang biasa dipakai bocil cewek, entah milik siapa benda itu. Kemudian Roman mengajak semuanya untuk menuju jalan setapak, agar mereka tidak tersesat dengan cara melihat foto dari HP Albrecht. Mereka bisa mengetahui di mana lokasi jalan tersebut, dan saat mereka melanjutkan pelarian, tiba-tiba tak diduga cokor Albrecht terluka akibat terkena jebakan, namun luka tersebut tidak membuatnya berhenti untuk tetap ngapruk bersama yang lain. Semakin jauh memasuki hutan, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter. Sontak mereka langsung memarahi Vincent yang malah berteriak keras seperti bocil yang sedang meminta uang, karena bisa saja hal itu akan membuat si penembak mengetahui keberadaan mereka. Dan sebelum si penembak keburu datang, mereka pun lanjut ngapruk lagi. Saat berada di dekat danau, mereka melihat seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian di pinggir danau. Dari kejauhan Stefan berusaha meminta bantuan kepada perempuan ini. Semua orang pun langsung syok parah saat wanita itu malah nge-headshot Stefan sampai bolong. Setelah berhasil kabur, mereka merasa yakin bahwa perempuan itu adalah si penembak misterius. Meskipun luka di cokor Albrecht semakin parah, ia mengajak teman-temannya untuk lanjut kabur. Akhirnya mereka berhasil menemukan jalanan hutan dan langsung mencari bantuan. Tanpa mereka sadari, si penembak misterius terus mengikuti kemanapun mereka pergi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka menemukan sebuah rumah. Setelah dicek, ternyata tempat ini adalah Ojon Cafe cabang Ruyuk, yang dijaga oleh seorang pelayan wanita. Lalu Albrecht langsung meminjam telepon sambil menceritakan apa yang sedang mereka alami. Pelayan ini pun menceritakan bahwa di musim dingin seperti ini banyak pemburu yang menghilang secara misterius dan hingga kini kasus itu masih belum terungkap sampai sekarang. Dan tak lama kemudian panggilan yang dilakukan Albrecht tersambung ke kantor polsek, tapi tiba-tiba tanpa diduga si penembak kopet mencedor kepala wanita pelayan itu dari jarak jauh sampai modar.
Terlihat Albert dan temannya pun semakin takut karena wanita misterius itu berhasil menemukan mereka. Betapa syoknya mereka saat Vincent terkena tembakan lagi hingga membuatnya sekarat. Akhirnya Vincent pun modar saat hulunya dicium pelor. Setelah apruk-aprukan menembus ruyuk, mereka pun terus berjalan menjauhi kafe, tapi tak lama kemudian mereka melihat psikopat cantik sedang berjalan santuy di dalam ruyuk. Dan seperti yang kita tahu, sesantai-santainya psikopat berjalan mereka bisa mengejar meski target sudah berlari seedan-edannya. Dan saat mereka terpojok, Peter pun bertanya, "Teteh punten aing teh salah apa atuh sia teh gelo?" Tapi daripada menjawab, psikopat cantik malah mempermainkan ketiga buruannya. Dirasa sudah aman dari kejaran psikopat, mereka berniat untuk bersembunyi sambil istirahat sejenak, dan baru saja mereka diam. Cepat sekali, entah bagaimana caranya Bon Kopet bisa mengejar. Setelah cukup jauh berjalan, mereka tiba di sebuah pemukiman yang terbengkalai, lalu Albert beristirahat sambil mengecek luka pada cokornya. Sementara itu Peter memaksa mereka untuk tetap melanjutkan perjalanan. Jelas saja bacotan itu membuat Roman kesal karena Peter tidak memperdulikan kondisi kakaknya. Was ist da? Reus und holen ihn später mit der Polizei. Albert, setz dich wieder hin. Und frag ihn auch nach Lisa. Was? Di tengah kekesalannya, Peter mengatakan jika Roman harus menjauhi Albert. Entah apa maksud Peter, akhirnya Peter pun pergi seorang diri untuk melanjutkan pelarian. Sementara itu Roman jadi penasaran dengan ucapan Peter yang sepertinya menyimpan rahasia, akan tetapi Albert berusaha menjelaskan jika itu cuman omong kosong Peter saja. Setelah keadaan tenang, Roman pun mengecek keadaan sekitar pemukiman ini. Di dekat sebuah rumah tersebut, Roman melihat ada batu seperti kuburan seorang bocil, kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci ini. Saat berada di dalam rumah, Roman menemukan sebuah laptop yang masih dalam keadaan menyala. Terlihat dalam video laptop tersebut Roman melihat rekaman sekelompok pemburu yang sedang abok-abokan. Ternyata rekaman ini adalah milik para pemburu yang telah membunuh anaknya psikopat cantik. Di sisi lain Peter yang memilih kabur kini baru tiba di jalanan hutan. Ia mendengar suara tembakan, mereka merasa jika Peter sedang dalam bahaya, kemudian Roman pun mengajak Albert untuk segera menyusulnya. "Au, ampun teteh, emang salah aing teh apa?" Tapi pertanyaan Peter pun malah dijawab pelor. Melihat tarang temannya dicium pelor, Roman dan Albert pun langsung kabur. Setelah berhasil lolos, Albert merasakan ngilu bercampur mules akibat luka tembak di dadanya. Ketika Albert pingsan, Roman mengambil HP Albert untuk meminta bantuan. Oh ternyata, sungguh biadab. Betapa kagetnya Roman karena selama ini ternyata Albert menjalin cinta dengan calon istrinya. "Lu kenapa man, Tai lu?"
Melihat Roman memegang HP-nya, Albert sadar jika skandalnya sudah terbongkar. Berapa kali lu ngebobo istri gua, haga sering kok, paling pas lu nggak ada doang man, anjing lu ikut-ikutan patungan benih. Melihat psikopat cantik lewat, Roman berinisiatif mengambil boneka unicorn yang dibawa Albert, siapa tahu aja dengan boneka ini bisa menjinakkan wanita kopet itu. Sesaat sebelum pergi meski pacarnya dimakan sang kakak, Roman pun berusaha tetap sabar dan tabah. Lalu Roman pun membalut luka tembak di kakaknya ini, kemudian Roman segera mengikuti kemana si kopet cantik itu pergi. Tapi bukannya ketemu, Roman malah menemukan sebuah goa. Betapa terkejutnya Roman saat melihat jasad teman-temannya dikumpulkan dalam goa ini. Saat melihat tangga jalan keluar, Roman langsung melanjutkan pencarian. Melihat si kopet di sisi jurang, Roman mengendap-endap menyelinap untuk langsung menghabisinya. Ampun teh, sudahlah, ikhlasin aja anakmu yang tewas. Kalau teteh kangen nih boneka unicorn si Dede. Melihat boneka milik anaknya si kopet cantik nan glowing ini pun seolah terpaku. Namun si kopet cantik ini seolah sadar dengan apa yang ia lakukan tidak akan merubah apapun. Si kopet glowing ini memilih untuk menyusul anaknya di alam barzah. Akhirnya si kopet janda nan cantik ini memilih untuk mokat digawir daripada harus kawin lagi dan berkembang biak. Sungguh tragis, Roman pun menyesal andaikan si Tete ini waras, mungkin Tete ini akan menggantikan calon istrinya yang sudah dimakan oleh sang kakak, lalu film pun sudah berakhir.